Kepada semuanya, Amang Inang, kakak dan abang, semoga semuanya sehat ya hari ini. Puji Tuhan. Hari ini kita akan berkumpul bersama untuk memuji Tuhan kita yang senantiasa selalu baik kepada kita. Amang Inang, sebelumnya kami minta maaf tapi proyektornya akan sedang mengalami sedikit permasalahan. Jadi untuk tata acara ibadah kita bisa lihat dari kertasnya saja ya. Baiklah, hari ini kita akan mulai memuji Tuhan kita dengan bernyanyi Berlimpah Sukacita di Hatiku BN 754 ayat 1 sampai 2. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di surga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah, sampai Ia mengasihi kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang pengasih, Engkau melihat dan mengasihi kami umat-Mu. Engkau tidak menunda, tetapi menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke tangan orang-orang berdosa. Dia menderita aib dan nista, dan akhirnya mati di kayu salib. Tolonglah kami agar kami tahan dan bertekun dalam penderitaan seperti Dia, supaya nama-Mu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dipermuliakan. Amin. Pujian selanjutnya kita bawakan dari KJ 413, Tuhan pimpin anakmu. Akan tidak tersesat.
Marilah kita mendengar hukum Tuhan yang diambil dari hukum Tuhan yang ke-9 dan maksudnya. Hukum Tuhan yang ke-9. Jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah kita mendustai, mengkhianati, menfitnah, saksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Untuk pujian selanjutnya, marilah kita bernyanyi KJ 26 ayat 1-2, mampirlah dengar doaku. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon kepadamu untuk meminta keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil
dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Untuk pujian selanjutnya kita akan menaikkan bersama Cari Dahulu Kerajaan Allah, BN 789. Firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel bagi kita minggu ini diambil dari Yesaya 55 ayat 6 sampai 9. Demikian bunyinya. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dan kelimpahan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Kasih setia Tuhan adalah sesuatu yang sungguh lebih baik daripada apapun. Maka dari itu marilah kita bernyanyi, kasih setiamu sungguh lebih baik. BN 557. Hidupku
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Horas, Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita akan sama-sama memperhatikan warta jemaat kita pada hari Minggu ini. Nomor 1, nama Minggu. Nama Minggu adalah Minggu Okuli, Saitongdo Mangaranapi Mataku Dopak Jahoba, Pesalmen 25 ayat 15a. Dengan topik, bertobat supaya tidak binasa. Marhamu bawoni roha asa unang mabgo, bertobat supaya tidak binasa. Pada ibadah Minggu pukul 17 saat ini telah hadir di tengah-tengah kita bersama kita Bapak Pendeta Baha Pasaribu MTH dari GKPI Ciliwung. Selamat datang Amang. Ya, Amang Pendeta ini kita adalah akan berkhotbah di ibadah pada sore hari ini. Nomor 3, ibadah masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat PPKM. Pada saat ini kita masih PPKM level 3. Gereja mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang sudah mau mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Ukur suhu, datang dalam keadaan sehat dan menjaga jarak dan segera pulang setelah ibadah selesai. Persembahan pada hari ini akan kita serahkan dalam 2 amplop. 1 amplop untuk kuria, pembangunan, dan kantor pusat. 1 amplop itu untuk tanggap bencana distrik 18 Jabar Tendi. Seyogianya dari tim TABE ada, tapi dititipkan kepada saya untuk kita ingatkan bahwa TABE ini merupakan tanggap bencana, merupakan dukungan untuk jika terjadi ada bencana alam secara khusus di Indonesia, secara khusus lagi di Jabar Tendi, di distrik kita ini. Kita ini termasuk distrik 18 ya, Resort Bandung Tengah. Untuk minggu depan, tanggal 27 Maret 2022, kita juga akan mendukung dana untuk penambahan inventaris di rumah pendeta kita di Jalan Antapani. Kiranya kita juga sama-sama mempersiapkannya untuk memberikan amplop tersebut di ibadah minggu depan. Sakramen Baptisan Kudus, gereja kita akan melayankan Sakramen Baptisan Kudus pada hari Minggu 3 April 2022. Bagi Bapak Ibu yang akan membawa anaknya untuk mengikuti Sakramen Baptisan Kudus dapat datang ke kantor gereja kita dengan mengambil formulir pendaftaran, akte baptis, akte kelahiran, akte nikah orang tua, dan juga pengantar dari sintua sektornya masing-masing. Dan wajib mengikuti parguru untuk orang tua yang akan membawa anaknya dibaptis pada tanggal 31 Maret 2022 pukul 16 di gereja. Untuk renungan Simeon, kita juga dalam rangka pekabaran Injil, gereja kita mengadakan pekabaran Injil baik di jemaat kita dan juga di tengah-tengah masyarakat, yaitu pada setiap hari Kamis pukul 20 sampai 20.50 secara langsung live di Radio Mesro 92,5 FM. Kita semua diharapkan mengikutinya dengan interaksi di nomor handphone yang sudah ada tertera di dalamnya.
Pertanggungan sektor pada Jumat ini tanggal 25 Maret 2022 tetap dilaksanakan di gereja dengan protokol kesehatan. Tuan rumahnya dari sektor 345 Dago. Diharapkan kita semua dapat mengikutinya. Jikalau kita tidak bisa, kita dapat mengikutinya melalui live streaming YouTube HKBP Bandung Reformanda dan juga Zoom. Untuk pelayanan dalam minggu ini tanggal 20 sampai 27 Maret, Amang Inang semua saudara-saudara di sini dapat memperhatikannya dan dapat mengikutinya sesuai dengan bagiannya masing-masing ya. Ada remaja KTB dilaksanakan hari Sabtu. Kelompok tumbuh bersama itu hari Sabtu pukul 12.30 di gereja. Nomor 12 yaitu berita Dewan Koinonia. Parhaheon seksi perempuan akan dilaksanakan mulai tanggal 26 Maret sampai 18 April 2022 dan dalam jangka waktu dekat ini adalah membersihkan gereja kita. Jadi dalam rangka menyambut Paskah, Parhaheon Ina ini mengundang kita semua jemaat dimulai dari sektor Riau, Antapani, Arca Manik dan Patra Komala pada hari Sabtu 26 Maret 2022 pukul 9 di gereja kita ini. Kita sama-sama apa yang kita dapat lakukan untuk membersihkan gereja kita dan lingkungan di gereja kita agar kita dapat beribadah dengan lebih nyaman lagi. Diharapkan kehadiran kita semua untuk mengikutinya. Nomor 13 Reformanda Production. Ya, tim Reformanda Production membuka pendaftaran bagi jemaat yang bersedia melayani pada bidang foto dan video editing, redaksi, jurnalistik, sound system dan live streaming, multimedia, website programming, dan kameramen. Pendaftaran dibuka minggu yang lalu dan masih dibuka sampai tanggal 2 April 2022. Dapat menghubungi kontak person Juan Sirait. Untuk Dewan Marturia, di sini ada klinik vokal Reformanda, di sini juga tetap membuka pendaftaran, akan dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 15 sampai 18 di gereja kita dengan pelatih vokal Nathanael Ahimsa. Kelas akan dibuka mulai bulan April 2022. Seluruh paduan suara, song leader, anggota kur di gereja kita diundang untuk mengikuti pelatihan ini. Berita anak lahir. Yang pertama, pada hari Selasa 15 Maret 2022 di Sumatera Utara telah dikaruniakan Tuhan seorang anak laki-laki, anak pertama bagi keluarga R. Sitinjak Inang Boruhut Tagalung dari sektor 345 Dago. Ibu dan anak dalam keadaan sehat, kita doakan kiranya anak tersebut bertumbuh di dalam Tuhan. Untuk yang kedua, pada hari Kamis 17 Maret 2022 di Bandung telah dikaruniakan Tuhan seorang anak perempuan, anak ketiga bagi keluarga H. Pardede Inang Boru Pitoy dari sektor 12 Riau, Antapani, Arca Manik, Patra Komala. Ibu dan anak dalam keadaan sehat, kita doakan kiranya anak tersebut bertumbuh juga di dalam Tuhan. Ini ada pendaftaran tim ibadah sore. Gereja kita masih tetap menerima semua jemaat yang mau terlibat dalam ibadah pelayanan di kebaktian sore pukul 17 ini. Jadi saudara-saudara sekalian semuanya, apapun yang menjadi talenta kita baik di musik, baik di song leader atau apapun dapat mendaftarkan diri kepada Amang Pendeta Pitu Sinaga. Ya, jadi jangan segan-segan atau ragu-ragu untuk mengambil bagian dalam pelayanan gereja kita. Nomor 22, ucapan selamat ulang tahun. Di sini ada 17 orang yang berulang tahun. Sebelum saya membacakan ayat firman Tuhan yang menjadi hadiah bagi yang berulang tahun, apakah ada yang hadir di tengah-tengah kita? Baik yang namanya ada di dalam sini atau tidak tercatat, atau di rumah ini live streaming ya. Apakah ada yang hadir? Mungkin tadi pagi ya, atau tadi siang. Saya akan membacakan. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, mulai tanggal 14 sampai 20 Maret 2022. Firman Tuhan yang berulang tahun tertulis dalam Mazmur 62 ayat 8.
Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun, baik yang di gereja maupun di rumah. Tuhan Yesus memberkati kita. Dalam minggu ini gereja kita menerima persembahan untuk Huria sebesar Rp22.013.600, untuk pembangunan Rp1.423.650, untuk kantor pusat Rp2.507.750. Untuk dana pensiun gerakan Rp1.000, dana pensiun HKBP sebesar Rp287.000, untuk penerimaan poti parasian dana untuk renungan Simeon Rp55.000. Bagi Amang Inang, saudara-saudari sekalian yang ingin berkonsultasi atau bertemu dengan Amang Pendeta, dapat terlebih dahulu menelpon Amang Pendeta untuk janjian untuk konseling jika diperlukan. Demikianlah warta jemaat kita pada hari Minggu ini. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kembali kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau telah memberikan kami kesempatan boleh datang ke hadirat-Mu yang kudus, bernyanyi, memuji dan juga mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan Yesus berikan bagi kami, untuk nafas kehidupan, untuk berkat yang begitu besar yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Pada sore hari ini Tuhan, kami datang kepadamu, memohon belas kasihan Tuhan bagi bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan, dengan segala warna-warni kehidupan di negara kami ini ya Tuhan, dengan segala hal yang terjadi kami mau bawa kepadamu ya Tuhan. Semuanya ya Tuhan, baik ekonomi, hukum dan segala sesuatunya, kiranya Engkau yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Engkau juga memberkati pimpinan kami, Bapak Presiden dan juga Menteri dan juga seluruh lembaga-lembaga negara dari yang tertinggi sampai yang ke daerah di RT RW ya Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau yang Maha Kasih memberikan kekuatan dan juga hati yang takut akan Engkau, sehingga setiap keputusan-keputusan yang diambil Tuhan dapat membawakan kebaikan dan kesejahteraan bagi seluruh umat di negara ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia ini, juga di HKBP Bandung Reformanda. Tuhan berkati setiap pelayanan yang boleh ada, mulai dari adik-adik sekolah minggu sampai dengan lansia. Kiranya Tuhan memberkati setiap program-program yang ada. Hal itu memberikan kebaikan dan pertumbuhan iman bagi kami, sehingga kami Tuhan menjadi anak-anak yang disukai Engkau, yang dikenankan Engkau, karena kami senantiasa menggantungkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, jikalau ada program-program yang belum dapat kami laksanakan karena satu dan lain hal, kiranya Engkau yang dapat memberkati sehingga itu dapat dijalankan dengan baik dengan pertolongan Tuhan. Bapa, pada sore hari ini juga kami berdoa ya Tuhan untuk Bapak Pendeta kami yang melayani di gereja ini ya Tuhan, seluruh para halado kami dan juga keluarganya ya Tuhan, Engkau memberkati. Begitu juga dengan para pelayan-pelayan Tuhan yang di dewan dan seksi dan seluruh jemaat Tuhan, berkati kami semua ya Tuhan, sehingga dapat melakukan ibadah kami dengan takut akan Tuhan dan juga penuh dengan kerinduan, dan juga dapat melakukan setiap program-program yang ada di gereja ini dengan baik dan benar seturut dengan kehendak Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang masih dalam keadaan sakit dan lemah tubuh ya Tuhan, baik yang di rumah sakit maupun di rumah, baik yang sakit karena COVID, virus 19 ataupun sakit yang lainnya. Kami mohon, kami berdoa, kami mendukung bagi saudara-saudara kami yang kami kasihi, Amang Sibarani, Amang Pardede, Inang Pardede, Boru Pitoy, Gabe Pardede, Posma Pardede, Amang Maruasa Silitonga, Nyonya Panjaitan Boru Nadeak, Inang Sihombing Boru Pasaribu, Inang Tobing Boru Panjaitan, Amang Sintua Sitorus, Inang Sitorus Boru Manurung,
Jonathan Sitorus, amang Chelsea Tuesaragi, inang Sinaga boru Siregar, inang Sitorus boru Tambun, inang Hutauruk boru Tobing, amang M Tambun, amang D Pakpahan, inang Marpaung boru Tobing, Keira Marpaung, H Nababan, Nyonya Nababan boru Naibaho, Tobias Nababan, amang Simbolon, inang Simbolon, inang Tampu Bolon boru Samosir, Sintua Nyonya Pakpahan boru Tampu Bolon, amang Manulang, amang FL Tobing, inang Gebi boru Tobing, inang Siinaga boru Nababan, inang Sintua CL Situmorang boru Pakpahan, Nyonya Siregar boru Aritonang, Nyonya Ratua Margareta Marbun boru Purba, Nyonya Huta Barat boru Siregar, Nyonya Marbun boru Tambunan, Daniel Marbun dan Pascal Marbun, dan jemaat Tuhan yang tidak dapat kami ketahui jika pada saat ini dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan yang Maha Kasih, Maha Penyembuh mau melawat kami semua satu persatu Tuhan, dan seturut dengan kehendak Tuhan Engkau akan memberikan kesembuhan pada waktunya. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat yang boleh Engkau berikan bagi keluarga kami yang kami kasihi yang dalam keadaan sakit ataupun lemah tubuhnya. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk gerejamu HKBP, persiapan Lembang dan juga Sumedang. Tuhan, kiranya Engkau yang Maha Kasih juga mau mendengar setiap kerinduan dari gereja di Lembang dan Sumedang untuk dapat memiliki rumah ibadah ya Tuhan, di mana nama Tuhan boleh kami permuliakan di gereja ini ya Tuhan. Ke dalam tangan Tuhan kami menserahkan Bapak Pendeta kami dan juga para halado dan seluruh jemaat agar bersatu hati memohon kepada Tuhan sehingga pada waktu dan saat yang tepat rumah ibadah ini dapat didirikan ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh pergumulan hidup dari jemaat Tuhan, baik di sekolah, di tempat pekerjaannya, baik juga dalam kerinduan-kerinduan untuk memperoleh pekerjaan, teman hidup dan juga anak. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati setiap pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan sehingga dapat memperoleh hasil yang baik dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus, begitu banyak doa, permohonan, harapan yang kami naikkan kepada Engkau, baik pribadi maupun dari gereja ini Tuhan. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah hati kami senantiasa terpaut kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tahu Engkau adalah Allah yang senantiasa akan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang jauh daripada sempurna yang kami naikkan. Hanya di dalam satu nama, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pujian yang kami angkat selanjutnya adalah lagu Majesty dari Jack William Hayford, Hymnal for Christian.
Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Bapa pada sore hari yang indah ini. Kami boleh beribadah, bernyanyi, bersyukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sabda pemberitaan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiran kami. Di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kami kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nas khotbah pada ibadah kebaktian sore hari ini tertulis di dalam kitab Injil Lukas pasal 13 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9 di bawah judul perikop dosa dan penderitaan. Kami akan membacakan untuk kita bersama. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain. Karena mereka mengalami nasib itu, tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita telah tiba di minggu Prapaskah, tepatnya di Minggu Okuli, yang artinya mataku terarah kepada Tuhan. Dan topik Minggu Okuli hari ini adalah bertobatlah supaya tidak binasa. Tentu Bapak Ibu saudara-saudara, jika diperhadapkan kepada kita 2 hal, kehidupan, kesejahteraan,
kesuksesan dengan kebinasaan, pasti kita akan memilih kehidupan, kesejahteraan, kesuksesan. Tidak seorang pun manusia yang mau binasa. Oleh karena itulah, Bapak Ibu Saudara-saudara, pada Minggu Okuli ini kita diajak sebagaimana Tuhan Yesus yang selalu terarah matanya, pandangannya, hatinya kepada Allah. Demikianlah kita, agar kita sampai kepada keselamatan itu sendiri, karena Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Kita harus belajar daripada pengalaman hidup orang-orang Yahudi pada nas ini, khususnya para pemuka agama yang selalu hidup di dalam kebencian, kemarahan dan persoalan, di mana mata mereka selalu terarah kepada perkara-perkara duniawi. Kalau demikian, memang akhirnya cepat ataupun lambat akan menuju kepada kebinasaan. Tuhan Yesus datang ke dunia ini supaya Dia memberikan kehidupan, dan bahkan supaya orang-orang yang percaya kepadanya berkelimpahan, supaya hidup, supaya sejahtera, supaya selamat lahir dan batin. Dalam hal ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan diajak untuk berpikir sebagaimana Tuhan. Paradigma berpikir, mindset kita harus berubah, harus bertobat. Dikatakan tadi di epistel, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, sebab pikiranku bukanlah pikiranmu. Setinggi langit dengan bumi, sejauh timur dengan barat, demikianlah jauhnya. Oleh karena itu sekali lagi, kita harus terus bertransformasi, kita harus terus berubah ke hal yang lebih baik. Bertobat, artinya mau berbalik arah. Tidak selalu yang dipikirkannya, yang di hatinya, tetapi harus membuka telinga, membuka hati. Bagaimana kata firman Tuhan? Bapak saudara-saudara, ada musibah, ada kecelakaan yang mengakibatkan maut seorang bapak yang masih muda. Lalu orang-orang datang mengadakan acara penghiburan. Teman-teman satu gereja, satu marga dan lain sebagainya. Secara umum, pemahaman daripada orang-orang di dalam hatinya berkata, apalah kejahatan yang telah dilakukan oleh ibu ini sehingga dia masih muda, dia sudah menjanda dan harus memperjuangkan anak-anaknya yang masih kecil. Lalu mereka juga berpikir dan berkata di dalam hatinya, apalah dosa daripada almarhum ini sehingga dia juga mati harus secara demikian tragis. Musibah kecelakaan, pasti ada kesalahan, ada dosa, ada sesuatu ini. Lalu dia berpikir, hukum tabur tuai, hukum tabur tuai. Demikianlah pemikiran daripada manusia umumnya. Atau mungkin kita juga mau terjebak dengan pemahaman, dengan pemikiran yang seperti itu. Di mana kalau kita melihat sesuatu, langsung kita mau menghakimi, mau menjudge, oh ini ada sesuatu ini. Ada
dosa yang dia lakukan ini sehingga dia sampai binasa. Bapak saudara-saudara, kira-kira demikianlah yang kita lihat dalam nas ini, dalam perikop ini, berpikir secara manusiawi. Sekali lagi, pola berpikir yang demikian tidak benar. Tidak dikehendaki Tuhan. Dan pola berpikir ininya sesungguhnya yang paling utama. Karena kegelapan dengan terang, karena Roh Kudus dengan roh duniawi ataupun iblis berperang di mana? Di medan, di hati kita. Jadi jikalau sudah hati kita dipenuhi oleh roh Tuhan, oleh firman Tuhan, oleh kasih yang memenuhi, maka itu akan kelihatan dari sudut pandang, pola berpikir, mindset, itu akan kelihatan dari tutur kata. Tetapi kalau sudah tidak baik, sudah dikuasai oleh pemahaman duniawi tadi, yang di hati kita keinginan daging, itu akan kelihatan juga. Itu akan keluar juga. Bagaimanapun akhirnya akan ketahuan juga. Oleh karena itu sekali lagi dikatakan dalam firman Tuhan, dari sekian banyak yang harus kita jaga, maka jagalah hatimu. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati kita itulah bait Tuhan. Dan pada kesempatan ini kita mau disapa bagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Tidak seperti yang dipikirkan oleh manusia. Kita kembali dulu ke nas. Pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang Yahudi datang kepada Tuhan Yesus, memberikan informasi, memberikan kabar, dan bertanya. Mereka mengatakan, ada orang-orang Galilea yang mati dibunuh oleh Pilatus, dan darah mereka bercampur dengan darah korban yang mau mereka persembahkan. Gitu. Sebenarnya orang-orang Yahudi ini mau menjebak Tuhan Yesus sebenarnya. Dengan tujuan agar Tuhan Yesus dapat dipersalahkan. Menurut ceritanya seperti ini. Ada sekelompok orang yang berasal daripada Galilea yang ingin memberontak kepada pemerintah Romawi yang berkuasa pada waktu itu secara sah. Lalu sebelum mereka mengadakan pemberontakan itu, mereka terlebih dahulu beribadah, bersembahyang, mempersembahkan kurban kepada Tuhan, kira-kira seperti itu. Lalu pemerintah Pilatus dalam hal ini mencium gerakan ini. Sebelum mereka bereaksi, tiba-tiba mereka disergap oleh tentara. Mungkin mereka ditembak atau dipanah atau intinya dibunuhlah. Lalu darah mereka bercampur dengan darah kurban yang mau dipersembahkan. Lalu pikiran tadi, ini kita kembali ke pikiran. Pikiran orang-orang yang datang kepada Tuhan Yesus tadi, kalau Yesus setuju dengan gerakan separatis tadi, maka mereka akan mengadukan Yesus kepada pemerintah. Bisa dia ditangkap. Atau sebaliknya, jikalau Yesus pro kepada pemerintah, penjajah memang pada waktu itu, maka mereka akan menghasut rakyat untuk memusuhi Tuhan Yesus. Sekali lagi kita menyadari minggu ini adalah minggu Prapaskah. Lebih kurang 3 minggu lagi kita memasuki Paskah. Tetapi Tuhan Yesus mengetahui akan pikiran, akan hati, akan maksud, akan motivasi daripada mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, kesempatan ini, momen ini dipergunakan Tuhan Yesus untuk memenangkan jiwa mereka. Agar mereka tidak berpikiran yang selalu salah, negatif, dengan tujuan-tujuan yang sangat duniawi.
Dikatakan tadi di ayat 2, sangkamu orang-orang Galilea yang mati dibunuh Pilatus itu lebih berdosa daripada orang-orang Galilea lainnya sehingga mereka mengalami nasib yang sama. Lalu dijawab Tuhan sendiri di ayat 3, tidak. Kataku tidak. Sebab jikalau kamu tidak bertobat, maka kamu akan binasa dengan cara yang seperti itu. Jadi di sini Tuhan Yesus mengajari mereka agar mereka berubahlah, bertobat. Paradigma berpikir tadi, mindset tadi, sudut pandang tadi, tujuannya itu harus direnungkan mau kemana gitu. Apakah mau mencari yang duniawi atau yang surgawi, yang jasmani atau yang rohani misalnya seperti itu. Lalu Tuhan Yesus juga menceritakan hal yang sama yang pada waktu itu juga sudah marak didengar dan tidak lagi rahasia umum. Di mana pada waktu itu ada 18 orang meninggal karena ditimpa oleh menara di dekat Siloam. Ceritanya waktu itu pemerintah Romawi mau merenovasi Bait Allah. Lalu segala barang-barang berharga di Bait Allah diambil dulu karena mungkin dia sudah tua mau direnovasi. Tetapi dasar mereka memang gak suka kepada pemerintah ini, mau memberontak. Maka mereka membuat aksi, gitu kira-kira ya, aksi tidak setuju. Mereka di situ, di Bait Allah itu walaupun sudah mungkin sedang dikerjakan, lalu jatuh, ditimpa menara. 18 orang meninggal. Dikatakan Tuhan Yesus juga hal yang sama di ayat 5. Di ayat 4 itu tadi. Sangkamu orang-orang yang mati lebih sangkamu orang-orang yang meninggal, yang ditimpa di dekat Siloam itu lebih bersalah, lebih berdosa daripada orang-orang di Yerusalem. Tidak, kata Tuhan Yesus. Jikalau kamu tidak bertobat, maka kamu akan binasa sama seperti mereka. Apa yang mau dikatakan Bapak Ibu Saudara-saudara? Yang di dunia ini saja, ketika orang memberontak, seperti yang tadi, mereka akan dihukum. Apalagi dikatakan oleh Tuhan Yesus di hadapan Tuhan, Tuhan yang kudus. Maka kita harus tunduk, kita harus taat, kita harus loyal kepada Tuhan. Maka kalau dikatakan bertobatlah supaya tidak binasa. Dosa itu adalah pemberontakan Bapak Ibu Saudara-saudara. Jikalau kita masih tetap hidup di dalam dosa, maka akhirnya kita akan binasa. Karena memang dikatakan upah dosa adalah maut. Yang walaupun memang dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan mungkin selamat Bapak Ibu Saudara. Itu dogma, itu pemahaman kita. Agama Kristen ini berbeda ini dengan agama-agama yang lain di dunia ini. Kalau agama-agama yang lain, ajarannya itu orang harus berusaha, bekerja keras untuk mencapai keselamatan. Untuk mencari keselamatan. Benar ya? Seperti kalau boleh kita perbandingkan saudara kita, mereka harus mengumpulkan pahala, sedekah gitu ya, dengan memberikan, dengan melakukan perbuatan baik, dengan berpuasa,
dan lain sebagainya. Lalu nanti akhirnya akan ditimbanglah kira-kira seperti itu. Apakah pahalanya lebih besar atau kejahatannya lebih besar? Kira-kira demikian. Mudah-mudahan saya tidak salah. Saya di sini bukan mau membahas tentang keselamatan yang dipeluk oleh saudara-saudara kita, itu hak daripada setiap orang. Tetapi kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tahu. Sekali lagi, bagaimanapun upaya, bagaimanapun usaha kita tentang keselamatan ini memang ini tidak akan mungkin. Tetapi ini telah dilakukan dengan Yesus Kristus atas karya, atas pekerjaan. Ketika Tuhan Yesus berkata di kayu salib sudah selesai, maka dosa-dosa kita telah diampuni. Itu yang kita pahami. Atau mungkin berbeda yang kita pahami. Sehingga kita meyakini sola gratia hanya karena anugerah. Bapak Ibu Saudara-saudara, pertobatan yang dimaksudkan di dalam ajaran kekristenan yang saya pahami, kita harus mempercayai, kita harus menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat satu-satunya di dalam kehidupan kita. Tentu memang ini tidak mudah sebenarnya, tidak gampang. Karena ketika kita tidak hidup di dalam Dia dan Dia di dalam kita, ya akhirnya kita akan kepada kebinasaan. Oleh karena itu dikatakan dalam firman Tuhan tadi, jikalau kamu tidak bertobat, maka kamu akan binasa, sama seperti mereka. Kalau mereka tadi hanya dibunuh, mati secara duniawi, dan darahnya bercampur dengan darah kurban yang akan dipersembahkan, atau mereka mati karena musibah bencana, karena menara jatuh, mati secara duniawi. Tetapi ada lagi kematian yang kekal, kematian yang selama-lamanya. Ini yang sebenarnya yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus. Inilah yang kita katakan dengan neraka. Apakah Bapak Ibu Saudara-saudara, khususnya para kaum muda di sini, saya melihat mayoritas kita ini kaum muda ya, apakah memang kita masih mengakui, masih mempercayai akan adanya kehidupan yang kekal, surga, ataupun kematian yang kekal, neraka? Jadi Tuhan Yesus di sini sebenarnya mau membawa kita ke sana, agar kita tidak hanya memikirkan yang seperti yang tadi, tetapi pikirkanlah tentang yang kekal. Apakah di kematiankah kita atau di kehidupan yang kekal. Lalu kemudian untuk menolong murid-muridnya, para pendengarnya ataupun kita untuk memahami makna pertobatan yang dikehendaki Tuhan di sini, dia membuat sebuah perumpamaan tentang pohon ara. Ada seseorang yang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Sudah 3 tahun dia mencari buah pohon ara ini, setiap hari misalnya dia tidak menemukan, artinya tidak berbuah. Lalu kemudian dia berbicara kepada pengurus kebun anggur itu. Tebanglah pohon ini, enggak ada gunanya, percuma, karena tidak berbuah. Bapak saudara-saudara, apa yang mau saya katakan? Pertobatan yang dikatakan di dalam perikop ini sebenarnya adalah buah. Tuhan Yesus berkata di Matius 7, pohon dikenal dari buahnya. Dan Paulus juga menyampaikan, jikalau aku hidup, maka hidupku harus berbuah. Tetapi tidak cukup hanya berbuah, karena ada juga buah ini yang asam, atau mungkin ada yang busuk. Tetapi sebagaimana pohon ara, katanya buah ini sangat manis dan mempunyai gizi nutrisi yang tinggi. Artinya, sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan,
yang telah ditebus Tuhan harus berdampak, harus berguna, harus menjadi terang dan seperti garam. Ini yang dikehendaki Tuhan, pertobatan di sini Bapak Ibu Saudara-saudara. Artinya kita tidak lagi hanya memikirkan akan diri kita sendiri ataupun terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu dan salam sehat.